شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا. Selanjutnya saudara-saudaraku adalah hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa banyak sahabat-sahabat dari kalangan Ansor bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya atau meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'a'tahum. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa-apa yang diminta oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Tsumma sa'alu fa'a'tahum. Kemudian mereka meminta lagi. Maka Rasulullah pun kemudian memberikan permintaan mereka. Hatta nafida ma indahu. Sampai habislah apa yang tadinya Rasulullah miliki. Faqala lahum hina nafida kullu syai'in indahu. Ketika semuanya sudah habis yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengatakan, ma yakun min khairin falan adakhirahu ankum. Tidak ada satu kebaikan pun yang aku sembunyikan dari kalian. Mereka meminta dan Rasulullah memberi sampai kemudian habis. Tidak ada satu kebaikan pun yang kalian minta aku sembunyikan dari kalian. Wa man yasta'fif yuf'ifahullah. Barang siapa yang bersikap iffah, maka Allah akan mencukupkan kepadanya. Bersikap iffah itu tidak meminta-minta, ya. Menjaga dirinya, harga dirinya, sehingga dia tidak mau meminta. Yu'affahullahu, maka Allah akan menjadikan dirinya mempunyai sifat iffah, mempunyai harga diri, rasa
kecukupan. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasakan cukup, barang siapa yang merasakan cukup, maka Allah akan cukupkan baginya. Wa man yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya sabar, memberikan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairun wa ausa minas sabri. Tidak ada seseorang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih luas daripada kesabaran itu. Kesabaran itu merupakan anugerah Allah yang sangat luas. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini juga kita bisa memahami betapa sangat dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat meminta dan meminta. Banyak sahabat-sahabat meminta kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan setiap permintaan yang diminta oleh Rasulullah sampai habis yang dimiliki oleh Rasulullah. Subhanallah. Betapa sangat dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau katakan, tidak ada satu kebaikan pun yang aku miliki, yang aku simpan dari kalian. Tapi setelah beliau memberikan apa yang diminta oleh sahabat-sahabat itu, kemudian beliau menjelaskan keutamaan beberapa akhlak yang terpuji. Barang siapa yang bersikap ifah, gak mau meminta-minta, maka Allah akan berikan sikap ifah kepadanya. Rasa kecukupan di dalam dirinya. Menjaga harga dirinya. Barang siapa yang yastaghni, merasakan cukup, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dan barang siapa yang melatih dirinya, yatasabar, berusaha untuk sabar terus, maka Allah jadikan dirinya menjadi bisa bersabar. Jadi perlu upaya, usaha terus menerus meningkatkan akhlak kita, sikap ifah kita, sikap cukup kita, dan sikap sabar kita. Dan betapa besarnya nilai kesabaran itu. Tidak ada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih luas lagi daripada kesabaran tadi. Subhanallah.
Dalam hadis ini disebutkan secara eksplisit, wa man yatasabbar yusabbirullahu. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, melatih dirinya untuk bisa bersabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Allah jadikan dia sebagai hambanya yang sabar. Dan sabar itu merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hadis yang ketiga adalah dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan sekali perkaranya orang-orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khairun. Segala urusannya orang yang beriman itu baik, kata Rasulullah. Walaysa zalika li ahadin illa li mu'min. Dan itu tidak terjadi pada orang lain kecuali pada orang yang beriman. Lalu Rasulullah menjelaskan mengapa perkaranya orang mukmin itu menakjubkan sekali. Kata beliau, in asabathu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, maka dia bersyukur. Dia ucapkan alhamdulillah dengan ucapannya. Lalu dia keluarkan sebagian yang Allah berikan sebagai tanda syukurnya atas karunia Allah untuk saudara-saudaranya. Sebaliknya, in asabat husarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur, dan itulah yang lebih baik buat dia. Sebaliknya, wa in asabat hudorra, kalau dia ditimpa dengan kesusahan, kemudaratan, sabar. Dia bisa bersabar. Fakana khairan lahu. Itulah yang lebih baik buat dirinya. Hadis ini riwayat Muslim. Begitulah kondisi orang mukmin. Dia itu kondisinya selalu baik. Hidupnya selalu baik. Dan itu tidak terjadi pada orang-orang yang tidak beriman. Hidupnya antara salah satu di antara dua kondisi. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Hidupnya antara syukur dan sabar. Syukur atas nikmat, kebahagiaan yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar atas musibah
yang terjadi pada dirinya. Begitulah hendaknya kita jadikan siklus kehidupan kita itu berputar antara sabar dan syukur, atau syukur dan sabar. Sebab kehidupan manusia itu seringkali dia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan, dan betapa banyaknya kenikmatan dan kebahagiaan yang diberikan kepada seseorang. Badan yang sehat, anggota tubuh yang sehat, rezeki yang lancar, dan berbagai kenikmatan yang rasanya gak sanggup kita untuk menghitungnya. Tapi kadang-kadang ketika mendapatkan kesusahan, mendapatkan musibah, dia bersabar. Sungguh menakjubkan hidupnya orang-orang yang beriman, yang berputar antara syukur atas kenikmatan dan sabar atas musibah ketika itu terjadi. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, saudaraku, yang keempat, dari Anas radhiyallahu anhu, katanya, lamma saqulan nabiyyu ja'ala yataghashahul karbu. Ketika Rasulullah sudah berisi badannya, sudah berat badannya, mulailah beliau mengeluh. Faqalat Fatimatu radhiyallahu anha. Lalu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, berkomentar. Katanya, wal karbu abada. Engkau mengeluhkan ayahku tercinta. Faqala laisa ala abiki karbun ba'dal yaum. Rasulullah menjawab, setelah hari ini gak ada lagi keluhan yang dirasakan oleh ayahmu. Nah, walamma mata qalat, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, lalu Fatimah mengatakan, ya abata ajaba robban da'a. Ayahku tercinta, dia telah memenuhi
panggilan Rabbnya, panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya abata jannatul firdausi ma'wa. Ayahku sayang, ayahku tercinta, surga Firdaus adalah tempatnya. Ya abata, ayahku tercinta, ila Jibril nan'a, kepada Jibril lah kami sampaikan berita ini. Falamma dufina qalat Fatimatu radhiyallahu anha, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, dimakamkan, maka Fatimah pun kemudian mengatakan, atabat anfusukum antahsu ala Rasulillahi at-turab. Apakah diri kalian merasa senang mengubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tanah? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis ini diceritakan sikap Fatimah yang begitu sabar dalam menghadapi musibah, sakit yang dikeluhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan musibah kematian yang terjadi pada Rasulullah, pada ayahnya. Dia bersabar dengan memberikan komentar-komentarnya yang sejuk atas musibah yang dia hadapi yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran, nawwarta darbi, syukran.